Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Emildawati Nasution. Semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar tentang hidup bersih dan sehat. Bagaimanakah hidup bersih dan sehat di tempat umum? Berikut penjelasannya. Amatilah gambar di bawah ini, kemudian bacalah teks secara lisan. Warga komplek perumahan Dayu sedang bekerja bakti. Mereka akan membersihkan taman sekitar komplek. Taman menjadi bersih dan sehat. Semua pengunjung senang menikmati keindahan taman. Setelah mengamati gambar, jawablah pertanyaan di bawah ini secara lisan. 1. Pernahkah kalian melakukan kegiatan kerja bakti seperti di gambar? 2. Kerja bakti apa yang kalian lakukan? Ketiga, bagaimana jika kegiatan kerja bakti tidak dilakukan di lingkungan sekitarmu? Selanjutnya, bacalah teks percakapan di bawah ini. Mengapa kita perlu kerja bakti, Bu? Kerja bakti banyak manfaatnya, Nak. Dengan kerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai. Kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Mengapa tempat sampah ini ada dua, Bu? Sampah ada dua macam. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada juga yang tidak bisa didaur ulang. Dengan adanya tempat sampah ini, warga tidak akan membuang sampah sembarangan. Lingkungan akan menjadi indah. Selanjutnya, perhatikan percakapan ayah, ibu, dan Dayu berikut ini. Ayo Dayu, sekarang kita pilah-pilah sampah ini sesuai jenisnya. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Apa itu sampah organik dan anorganik ya? Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, misalnya kertas, daun kering, sisa sayuran, dan buah-buahan. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda tak hidup, misalnya kaleng, kaca, logam, dan plastik. Mengapa sampah harus dipisah-pisahkan ya? Sampah dipisahkan agar mudah didaur ulang. Sekarang aku tahu manfaat keranjang sampah. Sekarang aku tahu manfaat tempat sampah yang dibeda-bedakan. Mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah sesuai jenisnya. Setelah membaca teks percakapan di atas, kita akan menuliskan informasi penting pada teks tersebut. Informasi penting pada teks percakapan di atas yaitu sampah ada dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik, sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda-benda tak hidup. Contoh sampah anorganik adalah kaleng, kaca, logam, dan plastik. Manfaat pengelompokan sampah agar sampah bisa didaur ulang. Selanjutnya, daur ulang. Pengolahan kembali menjadi barang yang lebih berguna. Kerja bakti, suatu bentuk kegiatan bersama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan terakhir, tata kota. Pola perencana untuk sebuah kota dalam membangun. Nah, sekarang bacalah teks berikut ini dengan nyaring. Perlunya menjaga kebersihan taman kota. Taman kota banyak manfaatnya bagi warga. Taman kota dapat menjadi tempat bermain dan tempat berkumpul dengan anggota keluarga. Taman kota juga bisa dijadikan tempat rekreasi, bunga-bunga yang indah, bersih,
Bunga-bunga yang indah menjadi pemandangan yang indah. Udara juga menjadi bersih. Kita semua membutuhkan taman kota. Kebersihan taman kota harus selalu dijaga. Sampah tidak boleh ada yang berserakan. Sampah harus dibuang ke tempat sampah. Kita tidak harus menunggu petugas kebersihan untuk membersihkannya. Jika diperlukan, sewaktu-waktu kita harus melakukan kerja bakti. Tanaman yang ada di sekitar taman kota juga harus dijaga. Tanaman jangan dirusak ataupun diinjak. Tanaman jangan dirusak ataupun diinjak dengan sengaja. Tanaman bisa layu dan mati. Sikap peduli lingkungan harus ditanamkan. Nah, anak-anak ibu sudah membaca teks perlunya menjaga kebersihan taman kota. Informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas? Selanjutnya, ayo mengamati. Tahukah kamu bagaimana cara menjaga kebersihan taman kota? Apakah kamu mengerti dengan isi gambar? Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar? Dari teks di atas, ayo diskusikan dengan teman satu kelompokmu, yaitu cara menjaga kebersihan taman. Baiklah anak-anak ibu, kalian sudah tahu kan apa itu hidup bersih dan sehat. Sampai bertemu kembali di video ibu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.